Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan, umur yang masih Allah berikan kepada kita, dan taufik serta hidayahnya sehingga kita tetap bisa memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan berkomunikasi ini, bertukar informasi untuk sama-sama bertafaqquh fiddin, mendalami agama via saluran channel tercinta kita ini, Ruas TV. Salawat dan salam kita untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswah hasanah kita, teladan terbaik dalam kehidupan kita yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini. Khairu khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan untuk kita contohi, untuk kita jadikan sebagai teladan dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan untuk keselamatan kita kelak di hari akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang orang-orang istimewa di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang Allah pilih untuk mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi terbaik, masyarakat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentazkiyah mereka dengan mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah yang ada pada masaku, yaitu sahabat-sahabat beliau. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya yaitu muridnya para sahabat, yaitu tabi'un. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, dan yang datang lagi setelahnya atba at-tabi'in. Jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu sosok yang sangat istimewa, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, ya, orang Madinah. Beliau masuk Islam di usia yang masih sangat muda, di usia sekitaran 20 tahun. Beliau merupakan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini satu-satunya, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipercayakan, ya, memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul bahwa Abu Bakar dekat dengan Rasulullah, Umar dekat dengan Rasulullah, Uthman dan Ali dekat bahkan menjadi menantu Rasulullah. Akan tetapi ternyata ada orang khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih sebagai orang untuk menyimpan rahasia. Ini tentu saja sosok istimewa jamaah sekalian. Berarti ia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena lumrahnya manusia itu menitipkan rahasianya pada orang yang pertama pasti sangat dekat. Yang tidak mungkin orang menyampaikan rahasianya pada orang yang jauh, apalagi orang yang tidak kenal baik. Yang kedua, tentu orang ini bisa dipercaya, ya, bisa kemudian dipegang istilahnya orang. Dan inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, ya, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan seputar hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis fitnah, itu sahabat ini ya, yang kemudian dipercayakan ya kemudian untuk memegang ya, dan mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Beliau juga dijuluki sebagai aduun nifaq wal munafikin, musuhnya orang-orang munafik, musuhnya kenifakan. Kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan rahasia kepada sahabat ini, yaitu draft nama-nama orang-orang munafik. Ya. Karena masalah kenifakan munafik ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang berat. Karena apa yang ditampakkan adalah berbeda dengan apa hakikat yang sesungguhnya. Ia menampakkan keislaman, ia tidak berbeda dengan sahabat, tetapi ternyata di dalam hatinya berkebalikan dengan apa yang ia tampakkan. Ya, kalau di dalam hatinya penuh dengan makar, penuh dengan kebencian dan permusuhan kepada Islam, akan tetapi yang ia tampakkan justru wajah Islam. Ya, pakai koko juga, ikut juga sholat, bahkan mungkin ikut turun juga berjihad. Ya, tetapi di dalam hatinya yang ada adalah kebencian dan makar kepada kaum muslimin. Ya, sementara agama kita itu memberikan garis yang jelas bahwa menghukumi seseorang itu adalah apa yang tampak saja. Ya, tidak bisa dihukumi apa yang mereka sembunyikan. Ya, al-hukmu fi dzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Hukum itu adalah apa yang tampak saja. Adapun yang tersembunyi itu merupakan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi permasalahan besar dengan orang munafik. Karena yang mereka tampakkan, zahir yang mereka tampakkan adalah ya tidak ada bedanya dengan kaum muslimin. Ya, mungkin pakai peci juga, ya, pakai baju koko juga, bahkan mungkin sholat juga, tetapi yang ada dalam hatinya adalah kebencian, ya, rasa sakit hati dan makar kepada kaum muslimin. Akan tetapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa dihukumi mudah orang ini munafik atau tidak, karena kita tidak tahu batin orang lain kecuali hanya dia dan Allah yang tahu. Akan tetapi untuk orang-orang tertentu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahu bahwa sebenarnya orang ini adalah orang munafik. Hakikatnya orang ini adalah orang munafik, dan yang dipercayakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selain memegang rahasia Rasulullah tentang hadis-hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman, juga Hudzaifah ini dipercayakan untuk memegang nama orang-orang munafik. Ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana kedekatan dan dipercayanya sahabat yang mulia ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau radhiyallahu taala anhu berkunyah dengan Abu Abdillah. Beliau berkunyah dengan Abu Abdillah, dan ini merupakan salah satu bentuk tradisi orang Arab. Ya, bagaimana mereka itu memanggil biasanya orang dengan nama kunyahnya. Ya, Abu Abdillah, Abu Abdirrahman. Ya, biasanya mereka tidak dipanggil dengan namanya secara langsung Hudzaifah, Umar, tetapi biasanya dipanggil sebagai bentuk penghormatan kepadanya dengan nama kunyahnya. Dan sahabat yang mulia ini berkunyah dengan Abu Abdillah. Huwa min kibaris sahabah. Beliau Hudzaifah ibnul Yaman di antara pembesarnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki gradasi, memiliki level-level. Ya, ada sahabat senior atau pembesarnya para sahabat kibarus sahabah, ada sahabat-sahabat junior, ada bahkan sahabat yang mungkin hanya satu kali ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tuntunan dari Rasul dan ia istiqomah dengan itu dan kemudian meninggal di kampungnya. Ya, karena sahabat sebagaimana kata ulama kita, ya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Ini saja syaratnya. Ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan ajaran-ajarannya, dan meninggal dengan keimanan tersebut. Ya. Yang penting sudah ketemu dengan Nabi, beriman pada Nabi, dan meninggal di atas keimanan, maka ia bisa digolongkan sebagai sahabat. Ya, makanya sahabat itu jumlahnya banyak.
Sampai-sampai disebutkan sekitaran 100.000 lebih. Ya, sesuai dengan data pada peristiwa Haji Wada. Ya, akan tetapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, level mereka tidak satu. Grade mereka tidak satu. Ada pembesarnya sahabat senior, ada sahabat junior, ada mungkin sahabat yang cuma sekali ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Hudzaifah ibnul Yaman ini digolongkan oleh ulama kita sebagai min kibaris sahabah, di antara pembesarnya sahabat atau sahabat senior yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslama huwa wa abuhu wastushhida abuhu fi ghazwati Uhud. Beliau masuk Islam bersama dengan ayahnya. Iya. Dan kemudian ayahnya gugur waktu peristiwa perang Uhud. Iya. Ini juga sesuatu yang luar biasa pada sahabat yang mulia ini, karena kedua orang tuanya itu masuk Islam. Ya, kedua orang tuanya juga tergolong sebagai sahabat Rasulullah. Banyak di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang tuanya bukan sahabat atau tidak beriman, ya, bukan sebagai orang mukmin. Tetapi untuk Hudzaifah, kedua orang tuanya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ayahnya maupun ibunya. Bahkan ayahnya di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur waktu peristiwa perang Uhud. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman? Yang pertama, sebagaimana yang kami sebutkan di pengantar tadi, bahwa yang paling menonjol dari sahabat ini, beliau merupakan sahibu sirri Rasulillah. Beliau pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai ya, Umar ibnul Khattab itu datang merengek dalam tanda kutip kepada Hudzaifah ibnul Yaman untuk mengonfirmasi diri beliau, apakah beliau termasuk dalam daftar orang munafik itu atau tidak. Padahal Umar ibnul Khattab kita sudah bahas bagaimana keistimewaan beliau, sahabat utama Rasulullah, orang kedua setelah Abu Bakar, ya, kemudian mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Akan tetapi Umar ibnul Khattab adalah orang yang sangat khawatir akan keselamatan dirinya, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhiratnya. Nah, ini yang perlu kita teladani dari sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab. Beliau masih khawatir jangan-jangan saya ini masuk dalam daftar orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipegang oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Maka Umar kadang merengek minta, wahai Hudzaifah, apakah saya masuk dalam daftar orang munafik tersebut? Hudzaifah ini, jamaah sekalian, menghindar, ya, karena ini merupakan amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Umar ini adalah orang yang sangat khawatir dengan keselamatannya di hari akhirat. Maka ia ingin memastikan apakah ia selamat dari penyakit nifak ini atau tidak. Ya, sekali Umar ibnul Khattab yang ibadahnya, yang zuhudnya, ya, tetapi masih khawatir jangan-jangan ia tergolong sebagai orang munafik. Makanya saat beliau akan wafat, saat ditusuk, ya, beliau di penghujung kehidupannya itu ia minta kepada Abdullah bin Umar untuk dibaringkan di atas tanah agar pipinya ini mengenai tanah. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, wahai ayahku, bukankah engkau di pangkuanku itu lebih hangat? Ya, akan tetapi Umar mengatakan, baringkan aku, ya, sentuhkan pipiku ini dengan tanah. Kemudian Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni Umar, maka Umar akan binasa. Saking takutnya Umar ibnul Khattab dengan masa depannya di hari akhirat. Padahal kita tahu jasa-jasa beliau, orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk surga. Akan tetapi ini menunjukkan kualitas hati, kualitas keimanan seorang Umar ibnul Khattab. Dan ia bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, sampaikan kepadaku, apakah saya ini termasuk dalam daftar nama orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hudzaifah, ana minal munafikin, apakah saya bagian dari orang-orang munafik itu? Akan tetapi akhirnya Hudzaifah mengatakan, la, tidak, wahai Amirul Mukminin, engkau bukan orang munafik, wala uzaki ahadan ba'dak, dan saya tidak mau bocorkan lagi setelahmu. Ya, karena engkau adalah Amirul Mukminin, engkau mendesakku untuk menyampaikan, maka untuk kali ini saja untuk dirimu
kau tidak masuk dalam daftar itu, dan setelah ini saya tidak akan bocorkan lagi siapa nama-nama yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang munafik. Makanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya di masa Umar ibn Khattab saat beliau Amirul Mukminin, ya kalau beliau ingin sholat jenazah, beliau cek dulu apakah Hudzaifah ikut sholat atau tidak. Kalau Hudzaifah ikut sholat jenazah, maka Umar juga akan ikut. Menurut Umar berarti orang ini bukan orang munafik. Tapi kapan ada orang yang meninggal di masa Umar, Hudzaifah tidak hadir menyolati jenazahnya, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga tidak akan ikut hadir sholat jenazah. Ya, jadi indikator seseorang itu diterima atau tidak, disolati atau tidak bagi Amirul Mukminin, bagi Umar bin Khattab di masanya adalah Hudzaifah. Ya, kapan Hudzaifah tidak hadir menyolati seseorang, ya, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga tidak akan hadir. Tapi kalau Hudzaifah hadir, menurut Umar berarti orang ini clear, ya, orang ini bukan orang munafik. Karena Hudzaifah tahu betul ya nama-nama yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang munafik. Ya, dan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya sezaman dengan gembongnya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang banyak kemudian berbuat makar kepada kaum muslimin, memecah orang muhajirin dan ansor, bahkan ya menggembosi orang-orang muhajirin dan mengatakan kepada orang-orang ansor, sammin kalbak yakuluk, engkau telah membesarkan anjing-anjing, tatkala ia sudah besar mereka menggigitmu. Ya, begitu kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang-orang muhajirin, bahwa mereka ini kita yang besarkan, kita yang rawat, ya, kita yang tampung mereka saat mereka terlunta-lunta, tetapi mereka berani pada kita, ingin memecah antara muhajirin dan ansor, politik adu domba. Kemudian bahkan yang sampai pada ya, kondisi yang sangat fatal, yaitu memfitnah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat zina atau berselingkuh dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofwan bin Mu'attal. Ini pekerjaan orang-orang munafik, tetapi tampilannya tampilan Islam, ikut juga dalam ekspedisi, ikut juga dalam perjuangan kelihatannya, tetapi hatinya penuh dengan makar. Putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang sahabat, namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat ayahnya wafat, ayahnya meninggal, ia minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut menyolati jenazahnya. Ya, karena jasa anaknya, ya, kemudian penghormatan kepada sahabat ini Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya Rasulullah ternyata ikut sholat menyolati orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar ibn Khattab itu kemudian melarang Rasulullah, ya Rasulullah, gua munafik. Rasul dia ini orang munafik, itu tahu sendiri. Ya, tapi Rasulullah menjaga anaknya ini, menjaga perasaan anaknya ini, ternyata ikut sholat jenazah. Ya, lalu ternyata setelah beliau itu turun ayat yang kemudian memberikan arahan kepada Rasulullah untuk tidak boleh menyolati orang-orang munafik dan membenarkan pilihan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya ini yang dipegangi oleh Umar setelahnya. Tetapi mengetahui orang ini munafik atau tidak, ini kan sesuatu yang berat, karena dia sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan dalam agama kita menilai orang itu dari apa yang tampak saja. Tidak bisa kita nilai batin orang, tidak bisa kita nilai apa yang disembunyikan oleh orang yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana kaidah tadi yang kita sebutkan, al-hukmu fi dzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Ya, hukum itu adalah apa yang tampak saja. Kita nilai itu yang tampak, tetapi adapun yang tersembunyi, batin yang ia sembunyikan, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara nifak ini penyakit batin. Ya, kita tidak bisa nilai orang ini munafik atau tidak, ya, kecuali memang tahu betul isi batinnya. Akan tetapi Rasulullah pernah menyebutkan bahwa si fulan ini munafik, fulan ini munafik, fulan ini munafik. Maka Umar untuk mengetahui bahwa si fulan ini munafik atau tidak pada saat ia meninggal, kalau Hudzaifah datang sholat jenazah berarti clear orang itu bukan orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah ya tidak datang, maka Umar curiga jangan-jangan ia masuk dalam daftar yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, keistimewaan sahabat yang mulia ini
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakannya dan mendoakan ibunya agar mendapatkan ampunan. Ya. Kisahnya itu saat Hudzaifah ibnul Yaman ditanya oleh ibunya, "Sa'alatni ummi, ibuku pernah bertanya kepadaku, munzu mata ahduka bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ibuku bertanya, "Sejak kapan wahai anakku engkau menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Fakultu laha, kemudian saya mengatakan, menjawab kepada ibuku itu, "Mundu kadza wa kadza." Sejak saat ini dan saat itu. Ya, dan saat itu disebutkan Hudzaifah ini masuk Islam di sekitaran usia 20 tahun. Usia yang sebenarnya masih sangat muda. Tetapi menurut ibunya Hudzaifah ini terlambat masuk Islam. Ya, meskipun ia sebenarnya tergolong as-sabiqunal awwalun dari kalangan Ansor, tetapi saking cintanya ibunya dengan Rasulullah, saking cintanya dengan Islam, ia menganggap anaknya ini terlambat masuk Islam. Ya, maka ia mengatakan ya kepada siapa? Kepada anaknya ini, ya, dia menghina anaknya ini, memarahi anaknya ini dan mengatakan, ya, engkau sudah sangat terlambat masuk Islam. Ya, dan Hudzaifah mengatakan, "Da'ini fa inni atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa usalli ma'ahu al-maghrib." Ya, kalau begitu wahai ibunda, ya, biarkan saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat berjamaah dengan beliau, sholat maghrib, dan saya akan menyampaikan kepada Rasulullah agar memohonkan ampun untukku. Nah, ini menarik jamaah sekalian, keluarga ini. Karena keluarga Islam, ibu, bapak, anak, ini orang-orang Islam semuanya. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah meskipun senior seperti Umar, bahkan Ali, nah itu kan bapaknya bukan orang beriman, ya, bukan orang muslim. Tetapi Hudzaifah, bapaknya seorang sahabat, bahkan syahid di perang Uhud. Kemudian ibunya adalah orang yang sangat cinta kepada Islam dan cinta kepada Rasulullah. Bahkan anaknya yang masuk Islam ya, pada usia 20 tahun, bahkan menjadi sahabat yang istimewa, ya, kibarus sahabat, menjadi pembesarnya sahabat, tapi menurut ibunya masih terlambat. Harusnya lebih awal lagi. Ya, maka Hudzaifah mengatakan, kalau begitu wahai ibunda, ya, saya akan menemui Rasulullah dan kemudian meminta kepada Rasulullah agar memohonkan ampun untukku. Maka kata Hudzaifah, maka saya datang kepada Rasulullah, fa shallaitu ma'ahu al-maghrib. Saya sholat maghrib bersama beliau. Fa shalla ila isya, kemudian saya pun sampai kemudian isya tetap bersama beliau. Tsumma in fatala fatabi'tuhu. Ya, Rasulullah kemudian pergi dan saya mengikutinya. Fa ardallahu aridun fanajahu. Tsumma dhahab. Kemudian Rasulullah pergi, fattaba'tuhu fasami'a sauti. Saya terus mengikuti Rasulullah karena tidak ingin mengganggu Rasulullah. Saya cuma mengikuti saja. Akan tetapi ternyata Rasulullah dengar suaraku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Man hadza, siapa itu?" Kemudian saya mengatakan, "Hudzaifah ya Rasulullah." Ya, saya Hudzaifah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Malak, ada urusan apa wahai Hudzaifah?" Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Fahaddatstuhu bil amr." Ya, saya ceritakan tentang kisahku dengan ibuku. Yang ibuku ini menganggap saya terlambat, ya, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dua orang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ghafarallahu laka wali ummik." Semoga Allah mengampunimu wahai Hudzaifah dan juga mengampuni dosa-dosa ibumu. Ini suatu yang istimewa jamaah sekalian pada diri Hudzaifah. Yang pertama, taatnya ia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, taatnya ia kepada ibunya. Hormatnya ia kepada ibunya. Padahal sebenarnya kalau Hudzaifah ingin berargumentasi, ia bisa menyampaikan argumentasi di depan ibunya bahwa saya tidak terlambat menjadi pengikut Rasulullah. Saya bahkan menjadi orang kepercayaan Rasulullah di antara sahabat yang dipercaya sebagai sahabat seniornya Rasulullah. Akan tetapi ternyata ia tidak berargumen di depan ibunya. Ia justru mengatakan kepada ibunya, "Saya kalau begitu wahai ibunda, saya temui Rasulullah. Minta dimohonkan ampun." Ini pelajaran yang luar biasa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena menyampaikan argumentasi kepada orang tua kadangkala kita offside. Ya, kita mungkin sudah sekolah berbeda dengan orang tua kita di kampung. Kita menempuh pendidikan tinggi yang kadang kita diuji. Ya, orang tua kita mungkin memberikan statement yang menurut
pendidikan kita sebenarnya seharusnya sudah tidak seperti itu. Akan tetapi kita belajar untuk bersabar. Kita belajar untuk menahan diri sebagai bagian dari ujian ya, dari orang tua kita. Ya, kita jaga posisi mereka, kita hormat ya, dengan posisi yang mereka miliki sebagai orang tua, sebagai wujud bakti kita kepada mereka sebagaimana Hudzaifah. Hudzaifah bisa saja berargumen kepada ibunya tetapi ternyata tidak. Ia justru kemudian mengatakan, kalau begitu wahai ibunda, ya saya minta ya kepada Rasul untuk memohonkan ampun kepadaku. Dan ternyata buahnya ini yang kemudian luar biasa. Rasulullah memohonkan ampun untuknya dan juga kepada ibunya. Dan tentu kita tahu bagaimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan seseorang. Apalagi yang didoakan ini adalah urusan ampunan hajat kita yang paling besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebutuhan kita yang paling besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Saat Aisyah bertanya doa kepada Rasulullah kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, yang diajarkan Rasulullah adalah apa? Adalah memohonkan ampun agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Abu Bakar minta doa, diajarkan doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar istighfar agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, karena hajat kita yang paling besar untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ternyata Hudzaifah ibnul Yaman ini pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dosanya dan dosa ibunya ya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa min manaqibihi, dan diantara keistimewaan sahabat yang mulia ini, qurbuhu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa min manaqibihi hirsuhu alal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Di antara keistimewaan Hudzaifah ibnul Yaman, beliau adalah sahabat yang sangat bersemangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Beliau pernah radhiyallahu taala anhu, dakhala Hudzaifatu al-masjida fa idza rajulun yusalli. Hudzaifah pernah masuk ke dalam masjid dan beliau mendapati ada seorang yang lagi salat. Faja'ala la yutimmu ruku'a wala sujudah. Orang ini tidak menyempurnakan dengan baik ruku dan sujudnya. Falamman sarafa qala Hudzaifah. Saat orang ini selesai salatnya, faqala lahu Hudzaifah. Hudzaifah kemudian berkata kepadanya, "Mundu kam hadhihi salatuk?" Sejak kapan salatmu ini seperti ini? Orang ini mengatakan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, arba'ina sana. Sudah 40 tahun saya sholat dengan model seperti ini. Kemudian apa kata Hudzaifah? Ma shallaita mundu arba'ina sana. Engkau belum sholat dengan baik sejak 40 tahun. Ya, sholat seperti itu tadi, ruku yang tidak sempurna, yang tidak tumaknina, kemudian apa? Sujud yang tidak tumaknina, ya, tidak sempurna. Itu bukan model sholat yang baik. Sementara orang ini sudah melakukan model sholat seperti itu selama 40 tahun. Dan Hudzaifah ibnul Yaman karena semangatnya beramar ma'ruf nahi munkar, maka ia kemudian menegur, menasihati orang ini bahwa bukan ya model sholat seperti itu yang baik. Dan ini menunjukkan perhatian yang tinggi Hudzaifah ibnul Yaman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sholat ya, yang merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "I'lamu anna khaira a'malikum as-shalah." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat kalian. Wala yuhafizul wudu illal mu'min, dan tidak ada yang mampu menjaga wudunya kecuali hanya orang yang beriman saja. Ya, mulai dengan memperbaiki kualitas salat kita. Sebagaimana Hudzaifah melihat orang kalau bermasalah salatnya, maka ia akan tegur, ia akan nasihati. Terutama permasalahan ya tumaknina, ya bukan sholat seperti model orang atau model ayam yang mematuk biji-bijian.
Ya, hendak tumak nina cepat, belum sempat kemudian memberikan penghayatan kepada apa yang ia baca, kemudian sudah berganti lagi kepada gerakan yang lain, sampai Hudzaifah mengatakan, ma shallaita mundu arba'ina sana, engkau belum sholat dengan baik sejak 40 tahun dengan model sholat yang seperti ini. Kehadiran hati kita dalam sholat, ini yang merupakan sesuatu yang penting, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kita sholat dengan menghadirkan bukan cuma fisik kita saja, akan tetapi juga hati kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna rajula, sesungguhnya seseorang yang kemudian insarafa min sholatihi, yang kemudian ia selesai dengan sholatnya, wa ma kutiba lahu, dan tidak dicatatkan pahala untuknya, illa usyru sholati, kecuali hanya 1/10 dari pahala sholatnya, au tus'uha, atau 1/9-nya, au thumunuha, atau 1/8-nya saja, au subu'uha, atau 1/7-nya, au sudusuha, atau 1/6-nya, au khumusuha, atau 1/5-nya, au rubu'uha, au thuluthuha, au nisfuha. Ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/2-nya saja. Itu sangat tergantung bagaimana tumaknina kita, bagaimana kekhusyuan kita dalam sholat kita. Ya, bisa jadi kita berada pada masjid yang sama, di belakang imam yang sama, bahkan di shaf yang sama, tetapi pahala sholat kita ternyata berbeda-beda. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat tergantung dengan kekhusyuan kita, tumaknina kita, dan kualitas sholat kita. Dan ini yang sangat diperhatikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sangat perhatian sekali dengan sholat, sehingga tatkala ia menemukan orang yang bermasalah dengan sholatnya, tidak khusyuk dengan sholatnya, tidak tumaknina dengan ruku dan sujudnya, maka ia mengingatkan bahwa itu bukan sholat yang baik, yaitu bukan sholat yang sesungguhnya, karena apalagi tumaknina ini yang merupakan bagian dari rukun sholat kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya sikap-sikap kepahlawanan Hudzaifah ibnul Yaman. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada peristiwa Ghazwatul Ahzab, peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar bahwa kota Madinah akan diserang oleh aliansi, oleh Ahzab, kumpulan kelompok-kelompok jamak dari Hizb, aliansi pasukan baik dari kalangan Yahudi, orang Quraisy, Ghatafan, Bani Murrah, dan yang lainnya, yang akan menyerang kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu rapat dengan sahabat-sahabat beliau. Ada sahabat Rasulullah yang non Arab, orang Persia, mantan Majusi. Beliau bernama Salman, mengusulkannya, Rasulullah, kunna bi ardil Faris idza husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, dahulu kami di Persia, kalau kami dikepung, kami terlibat dengan perang besar seperti ini, maka kami menggali parit yang hasil galiannya itu kemudian diangkat ke sisi kita sekaligus menjadi benteng. Itu yang kemudian diadopsi, langsung diaplikasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menggali parit dalam keadaan musim dingin, kondisi finansial dan logistik yang tidak memungkinkan, lagi krisis. Akan tetapi karena untuk melindungi keselamatan kota Madinah, keselamatan kaum muslimin dan penduduk Madinah secara umum, maka digalilah parit ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu musuh akhirnya tertahan di parit, nggak bisa masuk kota Madinah karena adanya parit. Sampai-sampai Abu Sufyan mengatakan, wallahi hadza laisa min khid'il Arab, demi Allah ini bukan kebiasaan perangnya orang Arab, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi dari orang-orang Persia. Ia kemudian menerapkan hal itu untuk kemudian melindungi kota Madinah. Orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi tertahan, tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Sementara cuaca semakin dingin, badai datang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil inisiatif untuk mengetahui keadaan musuh yang ada di sebelah parit.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di tengah badai tersebut dan musim dingin tersebut yang sangat dingin sekali tentu saja di Arab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, man yatina bi khabaril qaum, siapa yang ingin mendatangkan kepada kita kabar orang yang di sebelah, ya, kabar orang-orang atau musuh-musuh yang ada di sebelah. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa as'alullah an yakuna rafiqi fil jannah, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang yang datang dengan kabar musuh yang ada di sebelah, yang menjadi intelijennya Rasulullah, akan menjadi pendampingku yang menemaniku nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kondisi lapar, orang ketakutan, kemudian dingin yang sangat mencekik, itu tidak ada sama sekali sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang angkat tangan, karena kondisi yang luar biasa, musim dingin yang sangat mencekik, kemudian lapar, musim dingin, ketakutan, ini sudah bersatu. Tidak ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang angkat tangan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menunjuk sahabatnya dengan mengatakan, kum ya Hudzaifah, bangkit wahai Hudzaifah. Rasul langsung yang menunjuk akhirnya, ya, untuk kemudian ya dikirim sebagai intelijen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusup ke barisan musuh. Maka karena sudah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Hudzaifah kemudian akhirnya bangkit, dan Rasulullah berpesan kepadanya, idhab fa'tina bi khabaril qaum, pergi ke sana, menyusup ke sana, dan sampaikan kepada kita nanti bagaimana kabar, ya, tentang mereka. Ya, wala tuhditsanna, ya, hatta ta'tina, dan jangan bikin apa-apa. Jangan bikin apa-apa kecuali hanya mengumpulkan berita, mengumpulkan informasi, dan sampaikan kepada kita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Hudzaifah, pada saat saya sudah melangkahkan kaki, ya, tiba-tiba beliau merasa hangat. Ya, di saat sahabat itu menggigil kedinginan yang menusuk tulang, ya, badai, dingin, lapar itu menyatu, ditambah ketakutan karena dikepung, ya, itu Hudzaifah tiba-tiba merasakan sesuatu yang ajaib. Tiba-tiba beliau merasa hangat setelah menyanggupi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyusuplah Hudzaifah ke barisan para musuh. Ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di barisan para musuh di sebelah khandak ini, di sebelah parit ini, ternyata badainya lebih besar. Sehingga saat itu musuh disibukkan dengan badai dingin, ya, peralatan perang, perkemahan mereka yang porak-poranda oleh badai. Akhirnya Abu Sufyan itu menginstruksikan agar pasukan berkumpul di dekat api unggun. Hudzaifah melihat ini sebenarnya momen yang paling tepat untuk membunuh Abu Sufyan, pemimpin orang Quraisy saat itu. Akan tetapi ia ingat dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan bikin apa-apa. Tugasnya cuma satu saja, yaitu mengumpulkan berita tentang keadaan musuh dan apa rencana musuh. Itu saja perintah Rasulullah. Dan Rasulullah berpesan jangan bikin apa-apa, terutama yang memancing pandangan musuh. Hudzaifah akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Abu Sufyan. Dan ini luar biasa hikmahnya, bagaimana tatkala orang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekiranya saat itu Hudzaifah ibnul Yaman membunuh Abu Sufyan, maka tidak ada lagi sahabat Rasul yang bernama Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan juga pada akhirnya nanti menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Karena ia ingat bahwa garis komando instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengumpulkan berita saja, jangan bikin apa-apa. Maka ia mengurungkan niatnya untuk membunuh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala juga orang yang cerdas. Ia kumpulkan pasukannya, ya, dan Abu Sufyan mengatakan, saya akan menyampaikan instruksi rahasia. Karena apa yang ingin saya sampaikan ini rahasia, maka silakan cek siapa di samping kalian.
supaya kita pastikan tidak ada musuh yang menyusup. Yang pada saat itu pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah sudah berada di tengah-tengah musuh dalam keadaan menyusup. Ya, ini Abu Sufyan orang yang cerdas untuk mendeteksi cepat jangan-jangan ada penyusup. Tetapi Hudzaifah ibnul Yaman ternyata lebih cerdas lagi. Ya, ia langsung yang mengambil inisiatif untuk menanya orang kiri dan kanannya. Ya, siapa anda, sehingga ia langsung aman. Ya, tidak ada lagi yang bertanya padanya. Ya, ia langsung mengambil inisiatif, dan ini menunjukkan kecerdasan seseorang, mampu mengambil tindakan tepat dan cepat di saat yang dibutuhkan. Ya, langsung yang mengambil inisiatif, ya, untuk menyelamatkan diri supaya tidak terbongkar penyusupannya, maka ia yang justru bertanya kepada orang kiri dan kanannya. Ya, siapa anda, ya oke, berarti ya, aman, dan ia sudah tidak dicurigai. Akhirnya dia tidak ditanya lagi karena ia yang langsung mengambil inisiatif untuk menanyai orang kiri dan kanannya. Ternyata saat itu Abu Sufyan menyampaikan instruksi bahwa karena badai yang besar, kemudian dingin yang menusuk tulang-tulang, karena cuaca di Madinah dan Mekah itu beda. Ya, Madinah itu relatif kalau musim dinginnya lebih dari kota Mekah, panasnya juga seperti itu. Terutama musim dingin sangat berbeda musim dingin di Madinah dan di Mekah. Nah, ini kan lagi di Madinah, Abu Sufyan dan pasukan ini kebanyakan adalah orang Mekah. Daripada menderita seperti ini, tidak bisa juga masuk ke kota Madinah karena ada parit, maka kata Abu Sufyan, kita pulang saja. Ya, kita tinggalkan Madinah, tetapi untuk mengelabui Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan pasukannya, tenda ini tetap kita dirikan. Supaya mereka merasa masih dikepung. Tinggalkan tenda, tinggalkan kemah supaya mereka masih merasa dikepung, tapi saatnya kita angkat kaki. Nanti kita atur lagi strategi yang lain. Dan saat itu didengar oleh Hudzaifah. Pulang Hudzaifah, kemudian ia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, ternyata mereka sudah bubar. Mereka memilih untuk pulang karena tidak kuat dengan badai, tetapi mereka tetap mendirikan tenda-tenda mereka, kemah-kemah mereka untuk mengelabui kita. Ya, setelah sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengecek ke sebelah, ternyata betul sudah kosong. Ya, sisa tenda dan sisa kemah. Syahidnya bagaimana luar biasanya sahabat Hudzaifah ibn Yaman, kecerdasannya, bisa mengambil tindakan cepat, tindakan tepat di saat waktu yang orang perlu untuk memberikan keputusan cepat. Dan ia merupakan orang yang disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang datang membawa kabar dari musuh yang ada di sebelah, maka saya meminta kepada Allah agar ia menjadi pendampingku nanti di surga. Dan ternyata yang datang membawa kabar tersebut adalah sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa Uhud, ini juga luar biasa pada Hudzaifah ini. Pada saat peristiwa Uhud, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman itu ikut berperang bersama dengan ayah beliau. Di fase awal kaum muslimin mengalami kemenangan. Akan tetapi di fase kedua ternyata keadaan berbalik karena turunnya pasukan pemanah. Saat itu kaum muslimin sebagian mengejar musuh, sebagiannya sudah tidak waspada mengumpulkan harta rampasan perang karena merasa sudah menang. Ternyata ada pasukan cadangan yang mengintai yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid, yang melihat ternyata pengawas di atas sudah kosong, yang sebenarnya ia mau masuk tetapi selalu dihujani dengan anak panah. Pas di atas jabal rumah ini sudah kosong tim pemanahnya, baru kemudian Khalid ibnul Walid masuk menyerang. Dalam keadaan pasukan tidak waspada, ya sudah tidak siap lagi, akhirnya mereka kemudian kocar-kacir jamaah sekalian. Ya, mereka dibantai oleh pasukan Khalid ibn Walid saat itu. Saking kacaunya kondisi saat itu, sampai-sampai sebagian kaum muslimin tidak tahu lagi yang mana kawan, yang mana lawan, karena kondisinya sudah sangat kacau. Salah satu musibah yang terjadi, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang salah bunuh. Ternyata yang ia bunuh adalah ayah dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, karena kondisi yang sudah sangat berat. Ya, Hudzaifah
Yang luar biasa ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah melihat ayahnya ternyata dibunuh dan salah bunuh, Hudzaifah kemudian hanya mengatakan ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian semua. Lihat bagaimana lapang dadanya seorang Hudzaifah, seorang anak yang mencintai ayahnya, dan ayahnya ini juga merupakan sahabat Rasulullah, tapi ternyata terbunuh di tangan sahabat yang salah bunuh. Hudzaifah kemudian bukan marah-marah, bukan apa istilahnya orang ngelunjak, tetapi dia cuma ternyata mengatakan ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian semua. Karena Hudzaifah tahu betul bahwa tidak mungkin sahabat Rasulullah membunuh ayahnya dengan sengaja. Mesti karena dan pasti karena salah bunuh, karena kondisi yang sangat kacau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana aturan dalam Islam, kalau orang salah bunuh itu tetap harus dibayar dendanya. Ada namanya diat. Ya beda kalau memang membunuhnya secara sengaja atau terencana. Tapi kalau misalnya salah bunuh, itu harus membayar denda. Saat denda dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin diserahkan kepada Hudzaifah, Hudzaifah justru mengatakan, qad tasaddaqtu bidiyatihi alal muslimin. Saya justru menyedekahkan itu saja kepada seluruh kaum muslimin, ya Rasulullah. Ini hati yang luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang mudah baper, di saat orang perasaannya saja mau dimengerti, ternyata Hudzaifah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlapang dada, bagaimana kita berusaha untuk memahami kondisi orang, seperti Hudzaifah memahami kondisi sahabat yang salah bunuh, bahwa orang ini tidak berniat, mustahil orang ini membunuh ayahnya dengan sengaja. Ini yang kadang kurang dari setiap kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu selalu kita paksakan untuk menjadi diri kita, untuk memahami kita, tetapi kita tidak berusaha untuk memahami kondisi orang lain. Dan ini yang diajarkan oleh Hudzaifah, bagaimana kita tidak hanya sadar akan kondisi kita, tetapi kita belajar untuk memahami posisi dan kondisi orang lain. Kemudian yang terakhir pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah pada peristiwa perang Badar. Hudzaifah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut perang Badar. Kenapa? Kata Hudzaifah, karena saat di jalan saya bersama dengan ayahku ketemu dengan pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy kemudian menghalauku dan menawarkan perjanjian untuk jangan memerangi mereka. Maka saya pun dengan ayahku sepakat untuk membuat perjanjian dengan mereka. Sesampainya Hudzaifah di depan Rasulullah, Hudzaifah menceritakan hal ini bahwa ia tadi membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy agar tidak terlibat peperangan kali itu dengan orang Quraisy. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita dan kepada Hudzaifah untuk menepati perjanjian itu, untuk taat dengan perjanjian itu dan tidak usah ikut perang Badar. Ini juga yang luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulunal Karim, la ya'rifu al-ghadr, tidak mengajarkan kepada umatnya untuk mengkhianati perjanjian, justru mengajarkan untuk taat kepada perjanjian. Meskipun seharusnya Hudzaifah diikutkan perang, ia merupakan kubunya Rasulullah, tapi karena ia terikat dengan perjanjian dengan orang Quraisy, maka kata Rasul taati perjanjian itu, tidak usah ikut perang. Dan ini yang penting untuk kita teladani pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita konsisten, bagaimana kita taat dengan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kemudian kita terikat dengan syarat-syarat dan janji yang telah kita sepakati. Aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Meskipun janji itu mungkin kadang merugikan kita, apa yang sudah kita sepakati seharusnya mungkin tidak seperti itu, tapi karena kita sudah sepakat, seorang muslim itu konsisten dengan apa yang sudah disepakatinya, sebagaimana arahan Rasulullah kepada Hudzaifah. Ia sudah sepakat, ia membuat janji kepada orang Quraisy, maka kata Rasulullah penuhi janji itu dan tidak usah ikut perang. Kita belajar bagaimana makna kita untuk kemudian setia kepada janji, taat dengan apa yang sudah kita sepakati, karena al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang sudah ia tanda tangani, yang sudah ia setujui. Maka kita belajar untuk konsisten
Ya, kalau istilah orang Bugis Makassar, taruh ada, taruh gaul. Kita sudah sepakat, maka perbuatan juga harus selaras dengan apa yang kita katakan, apa yang kita sepakati itu. Dan ini yang merupakan diajarkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah dan kepada kita semua. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Yaman, orang kepercayaan Rasulullah, ya, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adul munafikin, musuhnya orang-orang munafik, dan yang paling penting adalah bagaimana kelapangan dada yang beliau miliki dan baktinya kepada ibu bapaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.